Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Rini Purnawati. Saya fasilitator dari Puskesmas Pematang Kandis. Dan di sini saya akan mengajari cara pengukuran faktor resiko PTM atau penyakit tidak menular pada usia produktif dan lansia. Yang pertama ya Ibu, kita melakukan pengisian formulir faktor resiko PTM. Nah, di sini pengisian formulir faktor resiko PTM dan masalah kesehatan lainnya. Di sini kita mengisi formulir menanyakan namanya, umurnya berapa, tamatan apa, tinggal di mana. Terus kita tanya riwayat penyakit dari keluarganya, misalnya ayah atau ibunya ada yang riwayat penyakit hipertensi, kolesterol, asam urat, DM, dan lain-lain. Yang kedua, kita melakukan pengukuran tinggi badan. Dan di sini kita pastikan persiapan alat ya, alat tinggi badan, sentimeter. Di sini kita mengukurnya harus dengan benar ya Ibu. Misalnya kita harus pastikan orang yang diukur tidak memakai topi dan tidak memakai sepatu dan lain-lain. Kita mengukurnya dari ujung kepala ya Ibu, dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Dan pastikan yang mau diukur juga tegaknya tuh lurus gitu, lurus sampai kakinya nempel ke dinding gitu ya Bu. Yang ketiga, melakukan pengukuran berat badan. Di sini kita pastikan alat ya, ada timbangan berat badan, dan pastikan timbangan itu diletakkan di atas lantai yang keras, dan pastikan timbangan di titik nol ya Ibu ya. Dan pastikan juga orang yang ditimbang tuh cukup membawa beban diri, tidak membawa beban yang lain, misalnya membawa tas, handphone, dan lain-lain. Yang keempat yaitu melakukan pengukuran lingkar perut. Di sini kita pastikan punya alat sentimeter ya untuk mengukurnya. Kita mengukurnya mulai dari pusat, keliling, ke pinggang belakang, sampai kembali lagi ke pusat. Kita mengukur lingkar perut ini untuk bisa mendapatkan IMT ya. Kita sendiri penghitungan IMT ini menggunakan rumus ya Ibu ya. Rumusnya yaitu IMT sama dengan berat badan kilogram dibagi tinggi badan kuadrat. Misalnya tinggi badan 160 dikali 160, hasilnya berapa gitu ya Bu ya, tolong dihitung ya. Udah tuh misalnya berat badan 50, jadi dari hasil berat badan 50 kg dibagi dari hasil tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu kader semua? Sehat? Alhamdulillah. Ada pepatah yang mengatakan mencegah itu lebih baik daripada titik. Iya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Nah, ibu-ibu kader semua, pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang pemeriksaan faktor resiko penyakit tidak menular pada usia produktif dan lansia. Ibu-ibu tahu tidak apa itu penyakit tidak menular? Ya, hipertensi, diabetes, asam urat, kolesterol, ya banyak yang lainnya. Nah, ibu-ibu, kita akan membahas satu persatu. Pertama, deteksi dini hipertensi. Di sini kita akan melakukan pengukuran tekanan darah. Kemudian yang kedua, deteksi dini diabetes. Kita melakukan pemeriksaan kadar gula darah. Kemudian deteksi dini penyakit paru obstruksi kronis atau kita singkat PPOK. Kemudian pemeriksaan kolesterol, pemeriksaan asam urat. Kemudian yang keenam, screening pengkajian paripurna pasien geriatri. Ketujuh, penilaian status fungsional. Apa saja yang termasuk penilaian status fungsional? Yang pertama yaitu aktivitas kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, penilaian resiko jatuh pasien lanjut usia. Terakhir, pemeriksaan status mental dan kognitif. Baiklah ibu-ibu, kita masuk yang pertama yaitu deteksi dini hipertensi.
Nah, apa saja yang termasuk dalam klasifikasi hipertensi? Ada yang disebut prehipertensi, hipertensi derajat 1, hipertensi derajat 2, hipertensi sistolik terisolasi. Nah, berapa ukuran tekanan darahnya masing-masing? Demikianlah ibu-ibu pemaparan tentang pemeriksaan faktor risiko penyakit tidak menular pada usia produktif. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu kader? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Perkenalkan, nama saya Oiria, fasilitator pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular Puskesmas Pematang Kandis. Maksud dan tujuan saya di sini yaitu ingin memperkenalkan apa itu aplikasi Sehat Indonesiaku. Sebelumnya Ibu, saya ingin bertanya, apakah ibu-ibu kader sudah tahu apa itu aplikasi Sehat Indonesiaku? Belum. Baik, saya akan menjelaskan. Aplikasi Sehat Indonesiaku adalah aplikasi upaya peningkatan pemerintah untuk layanan kesehatan, di mana tujuan dari aplikasi ini yaitu mempermudah tenaga kesehatan kader dalam pencatatan dan pelaporan kesehatan pos binaan terpadu penyakit tidak menular Puskesmas. Manfaat dari aplikasi ini yaitu merekam hasil pemeriksaan kesehatan pasien yang nantinya akan diakses pada aplikasi Peduli Lindungi. Berikut akan saya sampaikan panduan registrasi dan login di aplikasi Sehat Indonesia. Panduan registrasi dan login di aplikasi Sehat Indonesiaku. Langkah pertama, klik daftar untuk buat akun dan mendaftarkan diri pertama kali di aplikasi Sehat Indonesiaku. Langkah kedua, pilih peran Anda yang sesuai, lalu isi seluruh data diri dan klik tombol berikutnya. Jika semua data sudah terisi, maka registrasi selesai. Untuk masuk ke dalam aplikasi, masukkan kode OTP yang dikirimkan ke nomor WhatsApp Anda. Jika tidak mendapatkan kode OTP, klik kirim ulang kode pada bagian bawah. Apabila keluar dari aplikasi, Anda bisa masuk dengan login menggunakan nomor WhatsApp yang telah terdaftar. Berikut adalah panduan pencatatan deteksi dini penyakit tidak menular atau PTM melalui aplikasi Sehat Indonesiaku di Android. Langkah pertama, pastikan sudah login dengan nomor WhatsApp yang terdaftar. Kemudian, pilih screening PTM untuk memulai pencatatan deteksi dini. Masukkan tanggal dan puskesmas tempat deteksi dini PTM dilakukan untuk memulai aktivitas. Mulai aktivitas, lalu tambah data untuk mengisi kuesioner. Untuk mulai pencatatan, cari data peserta berdasarkan NIK terlebih dahulu, lebih disarankan, atau tanggal lahir. Hasil pencarian akan menampilkan nama dan NIK peserta. Pilih salah satu peserta dari hasil pencarian, kemudian isi data peserta yang diperlukan dan pastikan sudah lengkap dan sesuai. Simpan data peserta. Apabila ada perubahan data, klik tombol kembali di pojok kiri atas. Lanjutkan pencatatan dengan mengisi informasi terkait riwayat penyakit keluarga dan pribadi, bisa pilih lebih dari satu, lalu klik simpan. Setelah data riwayat penyakit peserta dan keluarga dilengkapi, lanjutkan pencatatan faktor risiko. Jawab pertanyaan dan isi informasi yang diperlukan sesuai kondisi peserta sampai selesai. Selanjutnya, isi informasi terkait hasil pemeriksaan kesehatan peserta, pilih form yang akan diisi, lalu masukkan data peserta sesuai hasil pemeriksaan dan klik simpan. Setelah semua data terisi, akan muncul ringkasan hasil pencatatan faktor risiko dan hasil pemeriksaan. Berdasarkan data tersebut, isi informasi terkait diagnosa dan rujukan ke rumah sakit jika diperlukan. Klik simpan dan selesai. Ulangi langkah yang sama untuk pencatatan deteksi dini PTM peserta lainnya.